supaya kalaupun di umur kita sekarang tiba-tiba kita keingat kejadian yang dulu, kita ingatnya biasa aja. Biasa dulu suka katanya kalau aku pulang rumah ya Allah bagi dipukul, bagi dijubit bodor ya, semangatnya bagi damainya itu dari penjelasan. Tapi ceritanya biasa. Tapi seringnya kita sekarang tiba-tiba muncul kenangan yang dulu, rasanya masih ada nyeri, dipukulnya di sini masih terasa. Karena rasanya belum kita ubah rasanya. Kalau kata untuk supaya kita bisa menertawakan masa lalu. Ya. Karena yang bikin berat itu apa? Kita terlalu lama menggenggam luka yang ada di tubuh kita, di kehidupan kita. Kita genggam, kita bawa kemana-mana, dan selalu kita sebut, aku ada luka, aku tuh gini, karena si mama ngelakuin gitu kan? Aku tuh gini sekarang jadi kayak gini, karena dulu diperlakukan gini sama orang tua. Fokusnya cuma ke situ. Padahal tugas kita secepatnya menyelesaikan semua luka yang masih ada di diri kita. Bukan buat mereka siapapun, bukan buat orang tua kita, tapi buat diri kita, buat akhirat kita. Karena kita nggak pernah tahu kita meninggal kapan ya kan? Kebayang nggak? Allah panggil kita dalam keadaan kita masih penuh marah, masih penuh dendam, masih penuh luka. Kebayang? Nanti masih sifatnya kemana? Ya, jadi makanya segera selesaikan semua luka supaya kapanpun Allah panggil kita, insya Allah jelasnya kita sudah menyiapkan hati kita yang insya Allah jauh lebih baik, yang sudah sangat berkurang luka-lukanya. Karena yang harus kita ingat, kita apapun yang orang lain lakukan terhadap kita, siapapun itu, orang tua, orang sekitar kita, apapun yang mereka lakukan terhadap kita, yang mereka omongin terhadap kita, kita tidak akan dihisab tentang itu. Yang ngelakuin siapa? Mereka, ya kan? Yang mau nyakitin siapa? Mereka. Mereka yang akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah, ya, bukan kita. Tapi kita akan diminta pertanggungjawaban sama Allah, akan dihisab atas apapun perilaku kita, ucapan kita, sikap kita terhadap orang lain, terutama terhadap orang tua. Kita yang masih suka senang orang tua, kita yang masih malas angkat telepon orang tua, kita yang masih nggak mau mendoakan orang tua kita dengan tulus, itu yang akan nanti dihisab sama Allah. Ya. Jadi akhirat kita, tanggung jawab kita, hisab kita, tanggung jawab kita. Kalau pengen nanti hisabnya ringan, seringan-ringannya, selesaikan semua segala luka yang masih ada di diri kita. Ya, bukan buat mereka, sekali lagi bukan buat mereka, dan bukan buat pembuktian dan marah. Lihat, aku udah selesai luka sama kamu. Lihat, aku hebat. Itu mah karena kita alay. Kita cuma sedang menyiapkan hari akhir kita, udah. Sekarang kalau saya tanya, kapan terakhir teteh mendoakan orang tuanya dengan tulus, bukan sekedar template yang diajari dari TKI, berpikir tapi baca doa yang pakai hati. Ya Allah, sayangi orang tua hamba. Ya Allah, berkati kehidupannya. Ya Allah, izinkan mereka melihat saya nikah, saya punya anak-anak saya besar. Ya Allah, jaga mereka.
Kapan terakhir mendoakan orang tua dengan tulus? Mungkin nggak kita bisa mendoakan orang tua kita dengan tulus kalau kita masih punya luka sama orang tua. Ya, pada akhirnya kan akan ada persepsi diri kita, ngapain itu ada? Kan semama juga gitu kan? Ya, ngapain aku langsung lulus? Kan semama juga kalau ngomong gitu banyak tuntutan, aku harus ini itu. Ya. Ketika masih banyak luka di hati kita, itu bukan salah kita, ya. Karena di sekitar kita banyak orang ngelakuin apapun itu di luar kontrol kita. Kita nggak bisa mencegah kan? Kamu harus baik sama aku, yang nggak bisa kan? Semua orang bebas melakukan apapun. Kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol apa? Cara kita merespon. Ya. Jadi kalau masih ada luka di hati kita, itu bukan salah kita. Dan saya yakin itu bukan kemauan kita. Tapi akan jadi kesalahan kita ketika kita sadar bahwa masih banyak luka di hati kita dan tidak segera kita selesaikan. Itu kesalahan kita. Karena yang bisa menyelesaikan luka itu siapa? Kita. Yang bisa berusaha dan ikhtiar siapa? Kita. Gak perlu untuk orang lain atas segala yang mereka lakukan, kita gak usah. Karena buat orang-orang yang mungkin pernah menyakiti hati kita, mereka nggak sadar udah ngelakuin apa kita. Mungkin membuat mereka apa cuma gitu doang, gitu kan ya. Dan mungkin mereka pernah nyakitin kita, ya udah kapan emangnya? Udah aku nggak tahu gitu kan. Ya. Jadi jangan membuang waktu hanya untuk fokus dengan kemarahan orang lain. Ya, percuma kita mau nuntut apa ke mereka? Ya, mereka mau bertanggung jawab segimana kan? Ya, bisa jadi mereka lupa dengan apa yang sudah mereka lakukan ke kita. Tapi tugas kita menjaga diri kita dan menyelesaikan segala luka. Luka itu apa isinya? Emosi negatif itu adalah marah, sedih, kecewa, takut, bingung, sakit hati, tertekan, kesepian, capek, bahkan dendam. Ya, di Islam itu nggak boleh dendam ya kan? Tapi ternyata hampir semua orang pernah punya dendam kecil. Apa contohnya? Lihat ya, suatu saat aku buktiin, ya kan? Lihat suatu saat aku juga bisa. Apalagi untuk anak-anak dari kecilnya sering dibandingin. Tuh lihat si teteh mah hebat, si AA mah hebat, kamu mah nah sih berarti jelek wae. Tuh lihat anak teman mama mah, segala dibandingin. Ya. Dibandingin, jarang diapresiasi. Itu ada kecil. Lihat ya, suatu saat aku sukses. Dan orang-orang yang sering diabaikan, sering dibandingin, mungkin gak gedenya sukses? Mungkin, sangat mungkin. Tapi tanya, dorongan dia untuk mencapai sukses apa dorongannya? Dorongan kemarahan dan dorongan pembuktian. Tanya, capek gak ngelakuinnya? Capek, karena kalilah kita alam. Karena hanya menunjukkan, pengen nunjukin ini aku, gitu kan? Capek gak? Ya, capek ya. Saya pengen kasih tahu salah satu terapi yang insya Allah terapi ini bisa teteh-teteh pakai. Nanti kapanpun, dimanapun, teteh bisa pakai untuk diri sendiri. Tapi kunci dari terapi ini apa? Ngaku dan terima. Terima dulu semua kejadian yang Allah kasih di hidup kita. Jangan ditolak.
dan ngaku apapun rasa yang Allah kasih ke kita. Ya Allah sakit, ya Allah nyari pisan, ya Allah marah, bilang sama Allah. Bukan yang gas kita sakit, oh enggak apa-apa, aku mah keluar gitu kan, enggak apa-apa, aku mah baik-baik aja. Nah, sebelum kita ngaku sama Allah udah tahu. Tapi dengan kita ngaku dan ngerengek sama Allah senang. Artinya kita sangat bergantung sama Allah, ya, iya kan? Jadi ngaku dulu. Ketika kita marah, bilang sama Allah, ya Allah, saya masih marah sama si A, jangan banget omongannya, ya Allah sakit, ya Allah sakit. Ya. Ketika kita masih nyeri, masih muak sama seseorang, bilang sama Allah, ngadunya ke Allah. Ya. Nanti kita akan menyelesaikan dengan terapi yang namanya DEP. Tulisannya DEPTH, singkatan dari Deep Psychology Tapping Technique. Jadi terapi DEP ini basicnya psikologi. Founder dan owner dari terapi DEP ini adalah Biro Psikologi kami. Jadi Deep, kayak tadi teman-teman pasti tanya kabar tapi merem, itu kan rasanya kayak masuk banget ya, dan kita bisa jujur itu. Jadi selama proses terapi, teman-teman akan selalu dalam keadaan sadar. Karena di bidang psikologi, terapi yang membuat gak sadar itu melanggar hak asasi manusia. Gak boleh. Kita harus tahu tentang diri kita. Kita harus tahu ada luka apa aja di diri kita. Ya. Nanti selama proses terapi, teman-teman harus merem. Kenapa merem? Supaya nggak mudah terdistract sama apapun, supaya cuma lebih terasanya ya hati kita sama Allah. Ya. Dan ketika merem, memang sistem tubuh kita tuh kayak gitu kan, masuk ke bawah sadar, dia akan mencari akar masalah yang ada di hidup kita. Kunci dari terapi ini apa? Yakin adanya Allah dan mau jujur dengan apapun yang kita rasain. Gak usah sombong deh, karena orang yang sombong itu apa? Orang yang selalu merasa baik-baik aja, orang yang selalu merasa gak punya masalah, orang yang selalu merasa bisa handle semua masalah hidupnya. Allahnya gimana? Ya kan? Aku yang paling tahu hidup aku tahu cara menghandle hidup aku. Sombong, tanaman, jelas kita mah makhluk lemah yang gak bisa apa-apa kalau nggak dibantu Allah. Ya? Jadi kuncinya jujur dengan rasa apapun yang Allah munculin di hati kita. Nanti ketika proses terapi, kan kadang kalau kita lagi bengong, begitu bengong ya, kan suka tiba-tiba ingat siapa, gitu kan ya, tiba-tiba muncul kejadian apa, gitu ya, keinget. Nah itu sistem tubuh sedang masuk ke bawah sadar. Jadi ketika nanti teman-teman merem, tiba-tiba